Ini kita gemburkan. Ini harus kita lakukan secara berkala ya. Jadi jangan sampai tanah ini betul-betul memadat, karena ini akan sangat mempengaruhi kesuburan dari pohon nangka kita. Kalau misalkan masih belum mau berbuah juga, alternatifnya adalah dengan cara melakukan penyayatan pada batang pohon seperti ini. Fungsinya adalah agar nutrisi yang dihasilkan untuk menghasilkan pohon nangka mini super lebat itu sangat mudah sekali. Diperlukan treatment khusus secara konsisten agar pohon nangka mini kalian bisa berbuah lebat seperti ini. Nah, caranya seperti apa? Kalian bisa ikuti tutorial kali ini sampai selesai biar kalian tidak gagal fokus. Dimulai dari pemilihan bibit, sebaiknya saya sarankan kalian menanam jenis pohon nangka yang memang bisa menghasilkan buah yang super lebat, seperti pohon nangka cempeda ataupun nangka sayur, atau orang sering menyebutnya dengan nangkada. Nah, untuk pohon nangkaku sendiri ini adalah pohon nangka lokal dan bisa berbuah yang super lebat, karena saya menerapkan treatment yang akan saya jabarkan di sini. Setelah kalian memilih jenis nangka apa yang akan kalian tanam, hal kedua yang harus kalian persiapkan adalah media tanam. Media tanam yang seperti apa? Media tanam harus betul-betul gembur. Jadi kalau misalkan tanah di sekelilingnya itu sudah mulai pemadatan, jadi kita gemburkan ulang. Nah, seperti ini kita gemburkan. Ini harus kita lakukan secara berkala ya. Jadi jangan sampai tanah ini betul-betul memadat, karena ini akan sangat mempengaruhi kesuburan dari pohon nangka kita. Saat kita melakukan penggemburan, sekaligus kita harus melakukan pemupukan. Ya, kita memberikan pupuk yang cukup ya. Yang menjadi catatan, kita harus memberi pupuk alami saja, jangan menggunakan pupuk kimia. Selain hemat di kantong, pupuk alami itu juga ramah lingkungan ya. Apalagi buah nangka ini akan kita konsumsi sendiri. Kalian bisa menggunakan pupuk kandang seperti kotoran ayam atau unggas, ataupun kotoran ternak lainnya. Untuk yang di wilayah perkotaan, kalian tidak perlu khawatir, kita bisa menggunakan pupuk bekas sampah bakaran. Nah, kalau sampah bakaran ini pasti di mana-mana ada ya, karena setiap rumah tangga itu pasti ada memiliki limbah rumah tangga masing-masing. Jadi kita gunakan sampah bakaran, dedaunan ataupun rerampingan seperti ini. Tapi kita jangan menggunakan yang masih panas ya. Kita cukup menggunakan yang sudah terurai dengan tanah seperti ini. Ini sangat bagus sekali. Kalau masih ada plastik-plastik yang ada di dalamnya, ini nanti bisa kita sortir kembali. Nah, ini langsung saja kita ambil dan kita uraikan di area sekitar tanah yang sudah kita gemburkan tadi. Kita campur-campurkan seperti ini. Nah, ini sangat bagus sekali untuk kesuburan tanaman nangka ataupun tanaman buah yang lainnya. Nah, setelah kita lakukan penggemburan, yang tidak kalah penting lagi adalah melakukan penyiraman. Jadi kita siram itu jangan cuma di area sekitar akar saja, kita siram pada bagian batang, kemudian buah-buahnya sekaligus. Fungsinya apa? Agar ketika ada hama yang menempel pada buah, dedaunan, ataupun batang-batang pohon ini segera kabur ya. Karena kalau batangnya basah seperti ini, otomatis hama itu tidak akan betah. Nah, lakukan penyiraman maksimal 2 hari sekali ya, kalau bisa setiap hari. Tapi kalau memang betul-betul terkendala kesibukan, kalian bisa melakukannya maksimal 2 hari sekali. Kalau misalkan pohon nangka kalian sudah terlanjur ada hamanya dan susah dikendalikan, kita bisa menyemprotkan pestisida nabati pada tanaman nangka ataupun buah nangka yang memang terdapat hama ya. Tapi ingat, kalian harus menggunakan pestisida nabati. Kalian bisa membuatnya sendiri.
Tutorialnya sudah saya upload, silahkan kalian cari di channel saya. Kalau misalkan masih belum mau berbuah juga, alternatifnya adalah dengan cara melakukan penyayatan pada batang pohon seperti ini. Fungsinya adalah agar nutrisi yang dihasilkan oleh fotosintesis itu tidak semuanya turun ke akar. Jadi pohon nangka ini lebih fokus menyimpan cadangan makanannya di dalam batang ataupun dalam bentuk buah. Jadi itu alternatifnya ya. Atau kalian juga bisa melakukannya dengan cara pengikatan kawat secara permanen. Nah, itu batangnya yang diikat, fungsinya sama, itu untuk menghambat hasil proses fotosintesis agar tidak turun ke akar. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah pruning. Apa saja yang perlu kita pruning? Dari ranting, batang, daun, itu semuanya kita perlu memilah ya. Mana yang sudah tidak memiliki prospek, sebaiknya kita lakukan pruning pohon nangka kita. Nah, contohnya seperti ini, kita sebaiknya harus memangkas langsung ya. Karena ini hanya akan membuang-buang nutrisi yang terdapat pada pohon nangka. Sebaiknya kita pangkas biar tanaman nangka kita fokus memunculkan tunas-tunas baru dan menghasilkan buah yang lebat. Buat teman-teman yang punya pohon nangka yang sudah lama tidak berbuah seperti punya saya ini, kalian bisa menerapkan tips dan juga tutorial yang saya sampaikan tadi. Insya Allah dengan cara tersebut pohon nangka kalian akan segera berbuah. Ini pohon nangkaku memang sudah lama tidak berbuah karena saya sedang melakukan pruning habis-habisan. Jadi sampai betul-betul daunnya tidak ada dan ini sudah muncul daunnya dan alhamdulillah buahnya juga sudah mau tumbuh. Nah, untuk yang pertama muncul ini memang buah pejantan ya. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Ini nanti bunga pejantan. Nah, setelah seperti ini nanti akan disusul tumbuh buah betina. Kalau memang belum muncul juga, buah pejantan tersebut akan membusuk. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Kuncinya adalah konsisten. Kalau kalian melakukan seluruh rangkaian perawatan yang sudah saya jabarkan tadi, secara konsisten, itu insya Allah saya jamin pohon nangka mini kalian bisa berbuah lebat. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat para sahabat. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Dan juga share jika dirasa video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.